Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 atau lebih dikenal dengan mata kuliah auditing 2. Untuk pertemuan kali ini dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2, kita akan membahas mengenai audit berbantuan teknologi informasi. Oleh karena itu, dalam materi audit berbantuan teknologi informasi, kita akan membahas mengenai pengertian dan tujuan dari audit berbantuan teknologi informasi tersebut. Lalu kita lanjutkan bahasan mengenai tahapan dalam audit berbantuan teknologi informasi dan juga akan membahas mengenai jenis-jenis audit yang berhubungan dengan sistem informasi. Dan bahasan kita lanjutkan dengan pemrosesan data elektronik atau electronic data processing, di mana dalam bahasan tersebut itu juga ada bahasan mengenai pengendalian internal dan pemeriksaan pada processing data elektronik tersebut atau electronic data processing. Sebagaimana kita ketahui bahwa audit berbantuan teknologi informasi ini merupakan cara untuk melakukan pengujian terhadap sistem informasi yang ada di dalam organisasi untuk mengetahui apakah sistem informasi yang dimiliki itu telah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi, serta menguji mengenai performa sistem informasi dan untuk mendeteksi resiko-resiko yang mungkin ada dan juga efek potensial yang mungkin timbul sehingga perlu dilakukan audit. Nah, audit berbantuan teknologi informasi ini merupakan proses audit yang menggunakan teknologi, perangkat lunak, dan sistem komputer untuk membantu auditor dalam mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan mengevaluasi data. Dengan kata lain, auditor ini tidak lagi hanya mengandalkan prosedur manual, tetapi juga memanfaatkan alat berbasis teknologi informasi seperti software audit, script analisis data, ataupun sistem otomatis yang biasanya dipergunakan dalam pelaksanaan audit. Tentunya ini agar audit menjadi lebih cepat, akurat, dan menyeluruh. Audit berbantuan teknologi informasi ini sangat penting dilakukan karena banyak organisasi saat ini menggunakan sistem komputer. Sehingga auditor itu juga perlu untuk menggunakan alat berbasis teknologi informasi untuk memastikan bahwa sistem itu telah bekerja dengan benar, data valid dan lengkap, serta tidak ada transaksi mencurigakan yang tertutup oleh volume data besar. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor ini biasanya mencakup pula bukti elektronik. Nah, biasanya auditor yang berhubungan dengan teknologi informasi ini menerapkan teknik audit berbantuan komputer yang disebut juga dengan Computer Aided Auditing Technique atau disingkat dengan CAAT. Nah, teknik ini digunakan untuk menganalisis data, misalnya saja data transaksi penjualan, pembelian, transaksi aktivitas persediaan, ataupun aktivitas nasabah, serta data-data lainnya yang perlu dianalisis dan dilakukan audit. Adapun tujuan dari pelaksanaan audit berbantuan teknologi informasi ini adalah
Yang pertama yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit dengan memanfaatkan perangkat serta sistem komputer. Dan melalui penggunaan teknologi, auditor ini tentunya dapat menganalisis data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat, sehingga dalam hal ini mampu mendeteksi kesalahan, penyimpangan, maupun indikasi kecurangan yang mungkin terlewatkan dalam pemeriksaan manual, sehingga diperlukan audit dalam bentuk teknologi informasi atau berbantuan teknologi informasi. Serta memungkinkan auditor ini untuk melakukan pengujian terhadap seluruh populasi data, bukan hanya sampel, sehingga hasil audit ini menjadi lebih dapat diandalkan. Selain itu juga menilai keandalan sistem informasi yang digunakan perusahaan, termasuk kontrol aplikasi, keamanan data, serta integritas proses otomatisnya. Dalam hal ini, auditor dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, menyesuaikan terhadap prosedur audit dengan perkembangan teknologi, dan juga melakukan continuous auditing atau audit secara berkelanjutan untuk pemantauan yang berkelanjutan. Nah, itulah beberapa tujuan dilakukannya audit dengan berbantuan teknologi informasi. Dalam literatur lain terkait dengan tujuan audit berbantuan teknologi informasi ini, secara garis besar itu terbagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama adalah terkait dengan pengamanan aset. Nah, kita ketahui bahwa aset informasi suatu perusahaan seperti perangkat keras, perangkat lunak, atau dalam hal ini adalah hardware dan software, serta sumber daya manusia, dan file data yang dimiliki oleh perusahaan ini tentunya harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan. Dengan demikian, sistem pengamanan aset ini merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Dan yang kedua yaitu terkait dengan menjaga integritas data. Karena kita ketahui bahwa integritas data ini merupakan salah satu konsep dasar sistem informasi di mana data ini memiliki atribut-atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Nah, dalam hal ini jika integritas data ini tidak terpelihara, maka suatu perusahaan ini tidak akan lagi memiliki hasil atau memiliki laporan yang benar. Bahkan bisa berdampak pada perusahaan yang dapat menderita atau mengalami kerugian. Tujuan audit berbantuan teknologi informasi berikutnya adalah terkait dengan efektivitas sistem, di mana kita ketahui bahwa efektivitas sistem informasi perusahaan ini memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, suatu sistem informasi ini dapat dikatakan efektif bila mana sistem informasi tersebut itu telah sesuai dengan kebutuhan user atau kebutuhan pengguna. Dan yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan efisiensi sistem, di mana kita ketahui efisiensi ini menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer itu tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai atau dalam hal ini harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem ini masih memadai atau harus menambah sumber daya. Karena suatu sistem itu dapat dikatakan efisien jika sistem informasi tersebut itu dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Dan yang terakhir terkait dengan tujuan audit berbantuan teknologi informasi ini adalah berhubungan dengan ekonomis,
di mana ekonomis ini tentunya mencerminkan kalkulasi untuk rugi ekonomi, yaitu yang berhubungan dengan cost and benefit yang lebih bersifat kuantitatif atau kuantifikasi nilai moneternya atau dapat dinilai secara ekonomis, secara uang. Nah, efisiensi ini berarti sumber daya minimum untuk mencapai hasil yang maksimal. Sedangkan ekonomis ini lebih bersifat pertimbangan ekonomi sehingga menjadi salah satu tujuan dari pelaksanaan audit berbantuan teknologi informasi. Kalau kita petakan terkait dengan audit berbantuan teknologi informasi ini tentunya dimulai dari adanya proses pengumpulan dan evaluasi bukti yang berhubungan dengan sistem informasi berbasis pada teknologi informasi atau teknologi komputer. Nah, sistem informasi yang berhubungan dengan teknologi ini tentunya dilakukan untuk menentukan apakah sistem informasi tersebut itu berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Dan juga untuk menentukan apakah dalam pelaksanaannya itu telah menerapkan sistem pengendalian internal secara memadai yang tujuannya adalah untuk melindungi aset yang dimiliki oleh perusahaan. Serta juga untuk mendorong operasi perusahaan yang efisien, menjamin keakuratan dan keandalan data akuntansi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen perusahaan. Nah, hal ini tentunya diharapkan menghasilkan informasi yang terintegrasi, valid, reliable, dan secure. Artinya, informasi yang dihasilkan dalam proses tersebut itu merupakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan hal tersebut tentunya untuk mencapai tujuan organisasi. Namun hal yang paling penting dalam proses ini adalah mengkaji mengenai efektivitas dan efisiensi dari teknologi informasi yang dilakukan dalam pelaksanaan audit tersebut. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan audit berbantuan teknologi informasi, di mana tahapan tersebut itu terbagi menjadi 5 tahapan. Yang tahap pertama adalah berkenaan dengan tahap pemeriksaan pendahuluan. Nah, dalam hal ini, sebelum auditor menentukan sifat dan luas pengujian yang harus dilakukan, maka auditor itu harus memahami bisnis dari auditinya, baik itu kebijakan, struktur organisasi, dan praktek yang dilakukan. Setelah itu, melakukan analisis resiko audit yang merupakan bagian yang sangat penting, sehingga hal ini menjadi tahapan pendahuluan dalam pelaksanaan audit. Ini tentunya meliputi review atas pengendalian internal dan hal-hal yang berhubungan dengan usaha tersebut. Nah, dalam tahapan ini, auditor itu juga mengidentifikasi aplikasi yang penting dalam berusaha untuk memahami pengendalian terhadap transaksi yang diproses oleh aplikasi tersebut. Dan pada tahap ini pula, auditor itu dapat memutuskan apakah audit dapat diteruskan atau mengundurkan diri dari penugasan audit tersebut. Dan untuk tahapan berikutnya adalah terkait dengan tahap pemeriksaan rinci, di mana pada tahapan ini auditor ini berupaya untuk mendapatkan informasi lebih mendalam untuk memahami mengenai pengendalian yang diterapkan dalam sistem komputer klien. Dan auditor ini harus dapat memperkirakan bahwa hasil audit pada akhirnya harus dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai apakah struktur pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan yang diterapkan ini dapat dipercaya atau tidak. Kuat atau tidaknya pengendalian internal tersebut itu tentunya akan menjadi dasar bagi auditor dalam menentukan langkah selanjutnya. Pada tahapan berikutnya adalah tahapan pengujian kesesuaian, di mana dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan secara terinci mengenai saldo akun dan transaksinya. Informasi yang digunakan ini tentunya berada dalam file data
yang biasanya diambil itu menggunakan software audit. Nah, pendekatan basis data menggunakan software audit ini dan pengujian substantifnya ini tentunya dipergunakan untuk memeriksa integritas data. Dengan kata lain, software audit ini digunakan untuk mengambil data untuk mengetahui integritas dan keandalan dari data tersebut. Dan tahapan berikutnya yang keempat adalah tahap pengujian kebenaran bukti, di mana tujuan pada tahap pengujian kebenaran bukti ini adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup kompeten. Sehingga pada tahapan ini pengujian yang dilakukan adalah mengidentifikasi kesalahan dalam pemrosesan data dan juga menilai kualitas data serta mengidentifikasi ketidakkonsistenan data dan membandingkan data dengan perhitungan fisik serta melakukan konfirmasi data dengan sumber-sumber di luar perusahaan. Dan yang terakhir adalah pada tahap penilaian hasil pengujian, di mana pada tahap ini tentunya diharapkan telah dapat memberikan penilaian apakah bukti yang diperoleh pada saat audit dilaksanakan itu dapat atau tidak mendukung informasi yang diaudit. Nah, hasil penilaian tersebut itu tentunya akan menjadi dasar bagi auditor untuk menyiapkan opini yang akan disajikan dalam laporan audit. Nah, auditor dalam hal ini harus mengintegrasikan hasil proses dalam pendekatan audit yang diterapkan. Dalam hal ini, audit meliputi struktur pengendalian internal yang diterapkan perusahaan, yaitu mencakup pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Nah, untuk pengendalian aplikasi, ini berhubungan dengan pengendalian secara manual, pengendalian terhadap output sistem informasi, dan pengendalian yang sudah diprogramkan. Dalam audit berbantuan teknologi informasi, ini ada beberapa jenis-jenis audit. Yang pertama adalah audit laporan keuangan, di mana audit laporan keuangan atau financial statement audit ini merupakan audit yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta tidak menyalahi terhadap uji materialitas. Nah, apabila sistem akuntansi organisasi yang diaudit ini merupakan sistem akuntansi berbasis komputer, maka dilakukanlah audit terhadap sistem informasi akuntansi tersebut. Apakah proses atau mekanisme yang dijalankan oleh sistem dan program komputer itu telah sesuai dan pengendalian umum sistem itu memadai dan data telah substantif atau tidak. Dan yang berikutnya yaitu audit operasional, di mana audit operasional ini bertujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dari penggunaan aplikasi komputer dalam suatu organisasi. Nah, audit ini memastikan bahwa sistem yang digunakan itu benar-benar mendukung terhadap pencapaian tujuan bisnis. Nah, terkait dengan hal tersebut, ada 3 jenis audit operasional, yaitu post implementation audit atau audit setelah implementasi, dan yang kedua adalah concurrent audit, yaitu audit selama implementasi atau yang disebut juga audit paralel, dan yang ketiga adalah pre-implementation audit atau audit sebelum implementasi. Terkait dengan audit operasional yang pertama, yaitu post implementation audit, ini merupakan audit yang dilakukan setelah aplikasi itu selesai dibangun dan diimplementasikan dalam lingkungan operasional perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah aplikasi tersebut itu berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan juga memberikan manfaat bisnis sesuai dengan tujuan awal pengembangan serta apakah aplikasi tersebut itu menghasilkan output yang akurat dan dapat diandalkan serta apakah aplikasi tersebut itu bebas dari
kesalahan signifikan dalam desain atau pengoperasiannya, dan juga digunakan dengan efektif oleh pengguna serta apakah aplikasi ini memenuhi standar keamanan, kontrol, dan kualitas yang ditetapkan. Nah, terkait dengan post implementation audit ini seringkali dilakukan pada beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah sistem itu telah digunakan, yang bertujuan untuk memastikan stabilitas dan kinerja dari aplikasi tersebut. Dan yang kedua, dalam audit operasional ini adalah terkait dengan concurrent audit atau audit selama implementasi atau disebut juga audit paralel. Nah, terkait dengan ini, audit ini biasanya dilakukan pada saat sistem itu sedang dikembangkan atau diimplementasikan. Bahkan bisa dilakukan saat aplikasi ini sudah berjalan tetapi masih dalam tahap transisi. Nah, tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa proses pengembangan ini mengikuti standar dan metodologi yang benar dan menilai apakah kontrol pengamanan ini sudah dirancang dengan baik sejak awal serta mengidentifikasi potensi masalah lebih cepat sehingga bisa diperbaiki sebelum sistem tersebut itu benar-benar dipergunakan, serta memantau apakah proyek ini berjalan sesuai dengan anggaran, jadwal, dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, audit dengan basic concurrent audit ini tentunya bersifat real time dan membantu mencegah kesalahan besar saat sistem selesai pada nantinya. Dan yang terakhir terkait dengan audit operasional ini adalah pre-implementation audit atau audit sebelum implementasi, di mana audit ini dilakukan sebelum sistem baru itu dioperasikan. Nah, biasanya saat pengembangan hampir selesai atau pada fase uji coba atau fase testing. Nah, fokusnya adalah untuk mengevaluasi apakah sistem ini sudah siap untuk digunakan, dan memastikan semua kontrol keamanan, prosedur backup, dan dokumentasi sistem itu sudah lengkap. Serta menilai hasil pengujian atau hasil testing untuk melihat apakah ada bug atau risiko yang belum terselesaikan dan memastikan bahwa data konversi dari sistem lama ke sistem baru itu berjalan dengan baik serta mengecek kesiapan pengguna termasuk pelatihan dan protap operasional yang dibutuhkan. Nah, terkait dengan hal ini, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa aplikasi aman, siap, dan layak untuk dipindahkan ke lingkungan operasional atau ke lingkungan produksi. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan PDE atau EDP atau singkatan dari pemrosesan data elektronik atau Electronic Data Processing, di mana ini merupakan proses pengolahan data menggunakan sistem komputer dan perangkat elektronik untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Dengan kata lain, PDE atau EDP ini merupakan metode otomatis untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyajikan data sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, manfaat dari pemrosesan data elektronik atau electronic data processing ini adalah untuk mempercepat proses pengolahan data, mengurangi resiko kesalahan manusia, memudahkan penyimpanan dan pengembalian kembali data, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta memungkinkan analisis data dalam skala besar atau big data. Adapun karakteristik dari pemrosesan data elektronik ini yaitu tentunya yang pertama adalah berbasis komputer, di mana data ini diproses menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. Dan karakteristik yang kedua adalah otomatisasi prosesnya, di mana proses data ini dilakukan secara otomatis dan mengurangi kesalahan manusia.
Dan yang berikutnya adalah volume data itu besar karena kita ketahui dalam PDE atau EDP ini mampu untuk menangani data dalam jumlah besar dengan cepat. Dan karakteristik berikutnya adalah terkait dengan kecepatan dan akurasi karena data ini dapat diproses lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan pemrosesan secara manual. Dan yang terakhir terkait dengan karakteristik dari PDE atau EDP ini adalah fleksibilitas dalam penyajian karena kita ketahui hasil data ini bisa disajikan dalam berbagai format seperti laporan, grafik, ataupun dalam bentuk tabel. Sedangkan komponen dalam pemrosesan data elektronik atau komponen dalam electronic data processing ini terdiri dari 4 hal, yaitu input sebagai masukan data, di mana dalam hal ini data dimasukkan ke sistem melalui keyboard, scanner, sensor, atau file elektronik. Dan yang kedua yaitu proses atau pengolahan data, di mana dalam hal ini, data diolah menggunakan perangkat lunak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Contoh misalnya, perhitungan, pengelompokan, penyaringan, pengurutan, dan lain sebagainya. Ini tentunya berhubungan dengan pengolahan data. Dan yang ketiga, yaitu terkait dengan komponen dari PDE dan EDP, ini adalah berkenaan dengan output atau hasil pemrosesan, di mana informasi yang dihasilkan ini dapat berupa laporan, grafik, ringkasan statistik, ataupun file digital. Dan yang terakhir terkait dengan komponen pemrosesan data elektronik ini adalah penyimpanan datanya atau storage-nya, di mana data dan informasi ini disimpan untuk digunakan kembali di masa depan, baik itu dalam hard disk, server, ataupun cloud. Dalam pemrosesan data elektronik atau electronic data processing, ini ada yang namanya pengendalian internal. Nah, pengendalian internal pada PDE atau EDP ini adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk menjamin keandalan, keamanan, dan integritas data serta proses yang berjalan dalam sistem komputer. Nah, tujuan dari pengendalian internal dalam PDE dan EDP ini atau dalam proses data elektronik ini adalah untuk melindungi data dan aset informasi dari akses yang tidak sah, serta menjamin keakuratan dan kelengkapan pemrosesan data dan memastikan bahwa proses berjalan secara efisien sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan mencegah dan mendeteksi kesalahan serta kecurangan, serta mendukung terhadap pencapaian tujuan operasional dan pelaporan organisasi. Berikut ini adalah jenis-jenis pengendalian internal yang ada pada pemrosesan data elektronik atau electronic data processing, di mana yang pertama yaitu terkait dengan pengendalian umum atau general control-nya. Nah, ini berlaku untuk seluruh lingkungan sistem komputer, yaitu meliputi pengendalian organisasi dan manajemen teknologi informasinya. Dan yang kedua adalah terkait dengan pengendalian akses atau akses kontrolnya. Ini berhubungan dengan password, otorisasi pengguna, encrypt, firewall, kontrol fisik terhadap ruang server, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan pengendalian pengembangan dan perubahan sistem, yaitu berhubungan dengan kontrol versi, dokumentasi, uji coba, serta persetujuan perubahan. Dan yang keempat adalah berkenaan dengan pengendalian operasi komputer, baik itu prosedur backup, recovery, penjadwalan pemrosesan, monitoring sistem, dan manajemen insiden. Nah, yang terakhir yaitu dalam pengendalian umum, yaitu pengendalian perangkat keras dan perangkat lunak. Sehingga dalam hal ini butuh yang namanya pemeliharaan, keamanan fisik, lisensi software, antivirus, konfigurasi, dan lain sebagainya. Jenis pengendalian internal berikutnya yang kedua yaitu pengendalian aplikasi. Ini berlaku pada aplikasi tertentu yang menangani proses data sehingga dibutuhkan yang namanya input control,
proses control, output control, dan database control. Nah, terkait dengan input control, ini biasanya berhubungan dengan validasi input, format data, pengecekan kelengkapan, dan otorisasi input. Sedangkan kalau berhubungan dengan proses kontrol, ini berhubungan dengan pengendalian selama pemrosesan, baik itu run to run totalnya, batch controlnya, ataupun log errornya. Dan yang berhubungan dengan output control, ini biasanya berhubungan dengan distribusi laporan, pengecekan hasil, otorisasi output, dan penyimpanan hasil. Sedangkan yang berkaitan dengan database control atau file control ini tentunya berhubungan dengan hak akses database, integritas data, backup file, dan juga kontrol indeks. Selain pengendalian internal dalam pemrosesan data elektronik atau electronic data processing, ini juga ada pemeriksaan, di mana pemeriksaan PDE atau EDP ini adalah aktivitas auditor untuk menilai mengenai efektivitas pengendalian sistem komputer, akurasi data yang diproses, serta keamanan dan keandalan infrastruktur dari teknologi informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tujuan dari pemeriksaan tersebut itu adalah untuk mengevaluasi apakah sistemnya itu aman dan dapat dipercaya, dan juga memastikan data diproses secara benar, lengkap, dan akurat, dan menilai efektivitas pengendalian internal teknologi informasi yang dimiliki, serta menemukan resiko kesalahan atau kecurangan dalam pemrosesan data dan menjamin terhadap kepatuhan kebijakan, protap, dan regulasi. Terkait dengan pemeriksaan PDE dan EDP tersebut, itu ada dua ruang lingkup pemeriksaan, di mana yang pertama adalah terkait dengan pemeriksaan lingkungan sistem. Nah, ini biasanya berhubungan dengan struktur organisasi teknologi informasi, kontrol akses fisik dan login, keamanan jaringan, perubahan sistem, backup, dan disaster recovery, pengelolaan perangkat keras, dan juga perangkat lunak. Sedangkan terkait dengan pemeriksaan pengendalian aplikasi, ini tentunya berhubungan dengan validasi input, pengendalian proses pemrosesan data, pengendalian output, pengujian logika program, dan pengujian hasil pemrosesan serta kesesuaian dari laporan dengan data sumbernya. Sedangkan teknik pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu ada beberapa teknik audit yang umum dipergunakan, yaitu yang pertama adalah komputer asisten audit teknik. Ini menggunakan software audit untuk melakukan analisis data. Dan yang kedua adalah tes data, yaitu auditor memasukkan data uji untuk melihat apakah sistem ini memprosesnya dengan benar, atau metodenya atau tekniknya adalah menggunakan parallel simulation, yaitu auditor membuat program pembanding untuk memverifikasi terhadap hasil sistem tersebut, atau melakukan integrated test facility atau ITF, yaitu dengan menambahkan data audit khusus dalam database untuk menguji pemrosesan tanpa mengganggu terhadap data aslinya. Dan sebagai penutup untuk materi audit berbantuan teknologi informasi pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 ini, maka untuk lebih memahaminya dapat mempelajari pada link yang telah tersedia. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua.
Amin. Terima kasih.